Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Mufti Mubarak, NRP 3122522011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Pertama-tama adalah soal pertama, yaitu jelaskan tujuan dari metode penelitian dan sebutkan konten yang berada di dalam metode penelitian. Adapun tujuan dari metode penelitian ada dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan penelitian secara praktis. Tujuan secara umum yaitu untuk memperoleh pengetahuan ataupun penemuan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Yang kedua, untuk dapat membuktikan data yang sudah didapatkan. Yang ketiga, untuk menguji kebenaran mengenai data yang telah didapatkan. Yang keempat, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lalu, untuk tujuan penelitian secara praktis adalah untuk mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. Selanjutnya, untuk konten yang berada di dalam metode penelitian, yang pertama, desain penelitian. Tipe penelitian yang digunakan misalnya kualitatif, kuantitatif, eksperimental, dan studi kasus. Yang kedua, populasi dan sampel. Penjelasan tentang populasi target dan metode sampling yang digunakan. Yang ketiga, instrumen penelitian. Alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, misalnya kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang keempat, prosedur pengumpulan data. Langkah-langkah spesifik yang diambil dalam mengumpulkan data. Yang kelima, teknik analisis data, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Dan yang terakhir, validitas dan reliabilitas, yaitu langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data. Selanjutnya, nomor 2, yaitu tuliskan abstrak dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan dengan menjelaskan bagian mana yang merupakan problem, interesting, solution, dan performance. Pada proyek akhir saya, sebelumnya yang dengan judul Quran Mobile, solusi aksi mudah untuk bagi Muslim, yaitu adalah berikut. Yang pertama, problem. Nah, pada problem yaitu akses terhadap Al-Quran yang mudah dan pemahaman yang mendalam merupakan tantangan yang dihadapi oleh umat muslim dalam keseharian mereka. Keterbatasan waktu, aksesibilitas, dan kompleksitas interpretasi Al-Quran menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, interesting. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan pemahaman yang mendalam terhadapnya sangat penting bagi umat muslim. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, pengembangan aplikasi mobile yang memfasilitasi akses dan pemahaman Al-Quran menjadi semakin relevan dan penting untuk membantu umat muslim dalam meningkatkan kedalaman pemahaman agama mereka. Selanjutnya, solusi yang diusulkan adalah pengembangan aplikasi mobile, Quran Mobile, yang menjadikan akses mudah, fitur pencarian yang canggih, terjemahan yang jelas, dan tafsir yang ringkas. Dengan menggunakan teknologi mobile, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk membaca, mencari, dan memahami Al-Quran dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Selanjutnya, performance. Aplikasi Quran Mobile menawarkan klaim kehebatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemahaman Al-Quran bagi umat muslim. Melalui uji coba yang dilakukan, aplikasi ini telah terbukti memberikan kinerja optimal dalam memberikan akses mudah dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Dengan demikian, pengembangan aplikasi Quran Mobile merupakan langkah penting dalam memfasilitasi umat muslim dalam memperdalam pemahaman agama mereka melalui pemanfaatan teknologi mobile yang efektif dan efisien. Selanjutnya, nomor 3, sebutkan bagian-bagian yang penting dalam sebuah presentasi. Yang pertama adalah judul dan pembuka, yaitu menarik perhatian audiens dan menyatakan tujuan presentasi. Yang kedua, pendahuluan, latar belakang dan konteks topik yang akan dibahas.
Yang ketiga, isi utama. Informasi inti, argumen, data, dan bukti yang mendukung topik. Lalu, kesimpulan, maaf, ada yang tidak masuk dalam PPT-nya, tapi sudah saya catat. Kesimpulan yang keempat, merangkum poin-poin utama dan menegaskan kembali pesan utama. Lalu yang kelima, sesi tanya jawab. Interaksi dengan audiens untuk menjawab pertanyaan dan klarifikasi. Dan terakhir adalah penutup. Akhir yang kuat dan ringkasan akhir dari presentasi. Kemudian nomor 4, jelaskan alur sebuah presentasi secara umum. Adapun alurnya yang secara umum adalah yang pertama pembukaan, menyapa audiens, memperkenalkan diri dan topik, lalu menyatakan tujuan presentasi. Kemudian yang kedua, pendahuluan, memberikan latar belakang dan konteks, menjelaskan masalah atau pertanyaan yang ingin dijawab. Kemudian isi utama, menyampaikan argumen dan bukti, menggunakan visual aid seperti slide, grafik, dan video untuk mendukung poin. Lalu menyajikan data dan analisis. Dan yang keempat, kesimpulan, merangkum poin-poin utama, memberikan rekomendasi atau langkah selanjutnya. Yang kelima, sesi tanya jawab, mengundang audiens untuk bertanya. Jawab pertanyaan secara jelas dan singkat. Dan terakhir, penutup, menyampaikan ucapan terima kasih, memberikan informasi kontak jika diperlukan. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan struktur penulisan sebuah makalah. Adapun bagiannya ada 3, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian awal ada halaman judul. Halaman ini memuat judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Pada halaman judul dapat dicantumkan jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, dan tahun penyusunan. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar merupakan gambar umum yang mencangkup pelaksanaan dan hasil yang dicapai. Dalam kata pengantar terdapat alasan dan tujuan yang ditulis secara ringkas dan juga ucapan-ucapan terima kasih. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi di dalamnya menggambarkan keseluruhan isi laporan. Pada halaman ini dipaparkan jelas bagian bab, subbab, halaman, lampiran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca mencari topiknya. Dan yang keempat, pendahuluan. Berisi latar belakang dari fenomena atau informasi yang akan dikaji, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penyusunan makalah. Adapun bagian isi, yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori memuat tentang teori yang berkaitan dengan makalah yang dibahas, menambah kutipan pendapat ahli sebagai pendukung teori dan pendapat penulis terkait masalah yang sedang dikaji. Yang kedua, pembahasan. Halaman ini berisi pembahasan mengenai masalah yang didasarkan pada dasar teori. Pembahasan berbentuk analisis, uraian, atau deskripsi. Lalu bagian penutup berisi pertama kesimpulan, memuat hasil penafsiran atau pemaknaan terhadap masalah yang diteliti. Kesimpulan bukan rangkuman, melainkan jawaban yang mendasar atas permasalahan. Yang kedua, saran. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian yang dibahas. Saran ditujukan kepada pembuat kebijakan, pengguna makalah, atau penulis makalah yang selanjutnya. Daftar pustaka berisi sumber-sumber yang dipakai sebagai acuan dari pokok permasalahan yang dibahas. Sumber dapat berupa buku, majalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Lalu yang keempat, yang terakhir, lampiran, jika ada. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam menyusun makalah. Lalu yang terakhir, nomor 6, sebutkan bagian-bagian dari penulisan penutup karya ilmiah. Dan tuliskan penutup dari hasil proyek akhir yang Anda harapkan. Adapun bagian-bagiannya adalah kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran. Nah, untuk menutup dari hasil proyek akhir saya, yaitu pada kesimpulan, pengembangan aplikasi Quran, mobile,
berhasil menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi masalah akses dan pemahaman Al-Quran dengan fitur-fitur seperti akses mudah, pencarian yang canggih, terjemahan yang jelas, dan tafsir ringkas. Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk membaca dan memahami Al-Quran lebih efektif. Aplikasi ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi Al-Quran di kalangan umat muslim. Selain memudahkan akses ke teks suci, aplikasi ini juga memberikan alat bantu yang efektif untuk memahami makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran. Keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan pada perangkat mobile dan koneksi internet. Selain itu, tafsir yang disediakan masih bersifat ringkas dan mungkin tidak cukup mendalam bagi sebagian saran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan fitur tambahan seperti pembelajaran interaktif dan dukungan offline. Juga menyertakan tafsir yang lebih mendalam serta sumber-sumber tambahan akan membantu pengguna yang ingin mendalami studi Al-Quran secara lebih komprehensif. Demikian presentasi saya untuk UAS Bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan pada saat saya menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.